Situs web palsu, alat PKC untuk mencuci tren, white belt. Di seluruh Uni Eropa, kesadaran yang mengerikan sedang tenggelam. Era informasi telah berubah menjadi medan perang, dan PKC memainkan permainan yang licik. Layanan Tindakan Eksternal Eropa baru saja merilis laporan manipulasi dan interferensi informasi asing tahunan ketiganya. Dan itu adalah peringatan, yang berfokus pada jaringan pengaruh Beijing yang luas. Dari perusahaan hubungan masyarakat yang licik hingga pasukan besar pemberi pengaruh media sosial yang menjual narasinya di seluruh dunia. Bersama Rusia, Tiongkok menonjol sebagai raksasa disinformasi, memompa kisah-kisah tentang kebajikan globalnya sambil mencoreng Barat, ikut campur dalam segala hal mulai dari pemilihan umum Taiwan hingga pemilihan Presiden AS pada tahun 2024. Laut Tiongkok Selatan, yang mendidih dengan ketegangan, telah menjadi front line dalam perang bayangan ini, di mana fakta-fakta dibengkokkan untuk melayani ambisi PKC. Laporan tersebut melukiskan gambaran strategi yang digerakkan secara berlebihan. Jangkauan media negara membengkak di luar negeri, tetapi hal yang paling mencolok adalah peningkatan substansial PKC dalam outsourcing ke perusahaan hubungan masyarakat dan pemberi pengaruh lokal. Pikirkan blogger makanan dan vlogger perjalanan, bukan hanya pakar politik. Lai Rongwei, Kepala Asosiasi Inspirasi Taiwan, melihat pergeseran itu dengan jelas, yang disebut pemberi pengaruh media sosial juga merupakan pemimpin opini. Mereka mengandalkan makan dan bepergian makanan. Terkadang orang Taiwan mudah diundang ke Tiongkok, atau mereka tergoda oleh manfaat atau hubungan emosional untuk menekan orang Taiwan muda ini untuk menjadi pemberi pengaruh yang berbicara untuk PKC. Ini adalah permainan halus untuk memikat mereka dengan fasilitas, kemudian mempersenjatai platform mereka. Pusat komunikasi internasional PKC di tingkat lokal adalah roda gigi lain dalam mesin ini, menghasilkan konten yang dipoles agar sesuai dengan selera regional. Tetapi ini bukan hanya tentang pesona. Laporan tersebut menandai penindasan lintas batas sebagai landasan gelap dari kampanye ini, menargetkan perusahaan, universitas, dan bahkan komunitas ekspatriat Tiongkok untuk mencekik perbedaan pendapat tentang masalah-masalah penting seperti hak asasi manusia, Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan Taiwan. Zhing Yishuo, seorang ahli keamanan siber di Institut Penelitian Keamanan Pertahanan Nasional Taiwan, memperingatkan tentang obsesi PKC dengan kontrol. Jika kita masih harus mencocokkan retorika Beijing dan harus memiliki narasi dan slogan tertentu, dan jika itu dianggap sebagai propaganda model, maka efeknya akan sangat berkurang. Tujuannya adalah fasad legitimasi yang mulus, seringkali ditopang oleh jaringan 140 situs berita palsu di bawah perusahaan seperti Volume News, yang mengemas ulang artikel-artikel kotor Global Times seperti artikel yang mencoreng Presiden Taiwan Lai Ching-te setelah pidato Hari Ganda 2024 ke dalam bahasa lokal. Lai Rongwei mencium keputusasaan dalam eskalasi ini, jadi Anda melihatnya menggunakan perusahaan milik negara dan perusahaan hubungan masyarakat, dan kemudian menggunakan sudut ekonomi lagi, menggunakan bisnis untuk mengatur, menggunakan ekonomi untuk menindas politik, menggunakan godaan bisnis dan kepentingan untuk menyatukan musuh sekunder untuk menyerang musuh utama. Ini adalah taktik front persatuan PKC klasik, katanya, mengeksploitasi keterbukaan demokratis untuk menabur perpecahan, mengadu domba negara-negara Uni Eropa satu sama lain, memperburuk hubungan AS dan Uni Eropa. Zhing Yishuo menambahkan sentuhan praktis, jika itu berita palsu yang sangat dalam, tentu saja itu untuk membuat Anda menerimanya, membuat Anda berpikir itu benar, dan kemudian meneruskannya, menerimanya, mengubah pemikiran Anda, dan mengubah perilaku Anda. Penawarnya, desak Lai, adalah paparan belak-belakan dan literasi media yang lebih tajam. Bagi PKC, yang disebut berita palsu ini adalah kendali otak yang memasuki emosi dan jiwa Anda. Kita harus mempublikasikan fakta dan tindakannya, dan tentu saja kita harus menumbuhkan pemikiran kritis orang-orang di berbagai negara. Ini bukan hanya sakit kepala Eropa, ini adalah panggilan bangun global. Buku pedoman PKC berkembang pesat di titik-titik lemah demokrasi, dan seperti yang dilihat Lai, perbaikannya terletak pada persatuan. Masyarakat demokratis harus menemukan cara untuk bekerja sama untuk bersama-sama menangani perang informasi PKC. Tanpa statistik keras tentang yuan yang dihabiskan, meskipun upaya itu berteriak uang besar, pikirkan miliaran dalam istilah USD, biaya sebenarnya adalah kepercayaan yang terkikis dan perpecahan yang diperdalam. Uni Eropa membunyikan alarm, tetapi pertanyaannya tetap ada, akankah rentang perhatian Barat yang terpecah-pecah mengumpulkan fokus untuk melawan?